Ini panti asuhan, tempat Veno dulu dirawat. Anak kecil cowok, yang sebelum akhirnya dia diadopsi sama sepasang suami istri yang nyisa dia sampai meninggal. Ini ceritanya dari Twitter by the way. Namanya Mbak Desi. Si Mbak Desi ini dapat cerita dari narasumbernya namanya Mas Nunu. Nah, Mas Nunu ini adalah guru ngaji yang ngajar di panti asuhan itu. Oke. Gua nggak dikasih tahu sama sekali nama panti asuhan dan nama daerahnya karena benar-benar dirahasiain banget. Jadi panti ini Muy, berdirinya sejak 1995 sampai akhirnya ditutup tahun 2018. Nah, panti asuhan ini tuh isinya 35-an anak. Usianya dari lahir sampai 18 tahun. Kebanyakan dari mereka tuh dititipin di tempat ini, kiriman dari dinas sosial setempat daerah situ. Macem-macem sih, tapi ya kebanyakan akibat hasil hubungan luar nikah atau orang tua yang ekonominya menengah ke bawah yang gak mampu ngehidupin anak gitu loh. Oke. Panti ini dikelola sama suami istri. Mereka berdua ini gak punya keturunan. Akhirnya Ustadz Bahri ini bikin panti asuhan buat ngehibur istrinya, biar ngurus banyak anak. Dan ternyata bener aja, istrinya tuh sayang banget sama anak-anak panti yang dia urus. Banyak anak panti di situ tuh yang disable Muy, termasuk salah satunya anak cowok, umurnya sekitar 7 tahunan, namanya Veno. Nah, Veno ini ada cacat di kaki kirinya. Jadi kaki kirinya Veno tuh lebih pendek dari kaki kanan. Jadi dia selalu harus pakai tongkat di kanan kirinya gitu buat jalan. Suatu hari Veno ini diadopsi sama sepasang suami istri. Nah, ini gue recall dikit ya tentang kronologinya dan cerita tentang Veno bersama orang tua adopsinya. Jadi suatu hari Veno ini diadopsi sama sepasang suami istri. Sebenarnya prosedur buat adopsi ini rapih dan lumayan ketat dari Dinsos juga gitu. Kayak harus ada persetujuan dari dinas sosial itu. Malah katanya ada tes psikologi, layak jadi adopter atau enggak. Intinya harusnya aman banget lah. Jadi nggak akan ada semacam perdagangan anak manusia atau macem-macem gak baik gitu loh, nggak ada. Iya. Tapi akhirnya Veno ini setelah diadopsi sama orang tuanya itu, Veno ini ditemuin meninggal gara-gara disiksa sama orang tua angkatnya sendiri. Nah, Bu Lia yang ngurus Veno dari kecil itu tuh sakit hati banget Muy. Bahkan sampai pingsan setelah tahu kabar Veno yang udah meninggal dan tragis banget meninggalnya. Dari situ tuh Bu Lia sering banget nangis, manggil-manggilin nama Veno terus. Nah, jadi Veno ini jasadnya tuh ditemuin sekitar 1 bulan setelah dia meninggal. Jadi dia meninggal gara-gara dipukul di bagian dada kiri sama orang tua angkatnya. Terus orang tua angkatnya kabur gitu aja. Gak ada yang tahu tuh. Sampai sebulan kemudian barulah ditemuin jasadnya sama polisi, jasadnya si Veno ini. Dan barulah dikabarin ke pihak panti. Setelah diselidikin, ternyata dari jasad ini meninggal sampai udah ditemuin setengah membusuk, itu tuh hampir sekitar 1 bulan. Dalam jarak hampir 1 bulan itu, di minggu keduanya setelah Veno meninggal, tapi ya orang-orang belum tahu gitu ya, Mas Nunu ini yang lagi ngajar ngaji di panti itu ngelihat sosok Veno tuh ada di panti. Padahal dia tahu Veno kan udah diadopsi sebenarnya kan, udah nggak tinggal di panti asuhan itu lagi gitu loh. Nah, Mas Nunu ini ngelihat kalau Veno tuh duduk di ayunan sambil megangin dada kirinya kayak kesakitan gitu. Pas Mas Nunu ngedeket ke arah ayunan ini, sosok ini malah hilang. Mas Nunu mikir kayak, oh ya mungkin saya halu aja. Tapi di malam yang sama, sekitar jam 10 malam, salah satu anak panti yang dulu sekamar sama Veno bilang si anak kecil ini didatengin sama Veno. Pas si anak kecil ini mau tidur nih, tiba-tiba kamar kebuka sendiri. Terus Veno masuk ke dalam kamar kayak lagi kesakitan juga. Terus Veno duduk tuh di atas kasurnya yang lama, karena dulu sekamar kan si Veno sama si anak kecil ini. Terus sosok Veno ini bilang, malam ini aku mau tidur di sini bentar, soalnya kangen sama panti. Besok aku balik lagi. Tapi si anak ini tahu kalau misalnya Veno udah meninggal kan, Bi? Nggak tahu. Karena kan dari kejadian sebenarnya Veno ini meninggal sampai ketahuan dia meninggal tuh kan sebulan. Nah, pas si Veno udah meninggal, dalam jarak 2 minggu aja nih, tiba-tiba si sosok Veno yang belum diketahuin dia meninggal apa enggak itu datang ke panti ini gitu loh. Terus si Veno bilang, udah kamu tidur lagi aja sana. Nah, awalnya ya anak ini seneng dong karena ada temennya balik lagi dong, nemenin dia tidur gitu. Namanya anak-anak juga kan gak akan mikir apa-apa gitu. Tapi pas alarm subuh bunyi, si anak ini bangun, Veno udah gak ada. Awalnya si anak ini mikir, oh udah jalan duluan kali ke musola,
buat subuh. Tapi ternyata pas udah sampai di musola, si anak ini nggak ngeliat Veno sama sekali. Dan yang namanya anak kecil lagi, dengan polosnya dia nanya ke salah satu pengurus, Veno mana? Pengurusnya juga bingung karena setahu dia ya Veno kan udah diadopsi. Gimana cara balik lagi gitu kan. Akhirnya pengurusnya ini ngasih tau lah ke Ustadz Bahri, ke kepala pantinya. Ya Ustadz Bahri juga kaget dong, masa ada Veno kan dia udah diadopsi. Nggak mungkin juga di subuh-subuh datang anak kecil gitu kan. Tapi berlanjut lagi Nat, Muy, ke pengurus panti. Nah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, sempet mereka nih, si pengurus panti itu didatengin sama Veno. Dua pengurus panti ini ngedenger suara tangis yang suaranya tuh kayak suara Veno. Dan lama-lama tangisannya tuh makin kenceng, dan tiba-tiba hilang gitu aja. Bahkan gak cuma panti ini doang Nat, Muy. Setelah udah kesebar tuh kalau Veno ini ditemuin meninggal, rumah-rumah warga sekitaran panti itu diteror juga sama arwah atau korinnya si Veno ini. Jadi warga-warga tuh ngaku kalau pintu rumah mereka selalu diketok sama anak kecil laki-laki di atas jam 9 malam. Kenapa mereka tahu itu anak kecil laki-laki? Karena kalau dilihat dari jendela, sosoknya tuh mirip sama Veno. Karena ya warga tahu kan, anak panti gitu, mukanya kayak Veno. Tapi Veno ini pas datengin rumah-rumah warga itu mukanya pucet. Baju yang dipakai juga banyak banget darah. Tetap masih pakai tongkat di kedua tangannya. Terus sambil ngetok pintu warga malam-malam itu dari luar, sosok ini ngomong, "Tolong saya tidak mau disiksa lagi. Sakit. Warga yang tahu Veno ini udah meninggal kan jadi takut dong. Dan kalau ada yang sengaja ngintip atau ngelihat sosok ini dari dalam rumah, tiba-tiba semua lampu di dalam rumah mereka itu bakal mati. Dan mereka bakal nyium bau anyir banget yang bikin mereka muntah. Dan lampu rumah mereka ini nanti bakal nyala lagi sendiri setelah azan subuh. Wow, lumayan lama juga ya, Bi. Makanya. Dan gara-gara kejadian ini, warga-warga sekitar tuh jadi datengin ke panti. Ya resah lah warga gitu kan. Tapi Ustadz Bahri cuma bisa nenangin warga gitu loh, kayak ya udah tenang, saya juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah cuman di sisi lain nih, kondisinya tuh makin berat karena istrinya Ustadz Bahri, si Bulia, itu masih sedih banget Nat, Muy, gara-gara terpukul banget lah pas tahu anak yang dia udah anggap anak sendiri, yang dia urus dari lahir sampai umur 7 tahun tuh mati tragis gitu loh. Nah akhirnya Nat, Muy, Ustadz Bahri itu ngehubungin pihak dinas sosial buat datang ke pantinya dia. Tujuannya buat nyerahin semua anak panti yang masih tersisa buat diserahin aja ke Dinsos. Karena Ustadz Bahri ini ngerasa bersalah banget lah sama kejadian yang udah terjadi ini. Ditambah istrinya tuh nangis terus, sedih terus, dan bener-bener parah lah kondisinya. Jadi Ustadz Bahri ini berencana buat bawa pulang aja istrinya ke kampung, biar istrinya ini bisa berdamai lah sama keadaan ini. Takutnya kalau tetap di panti, istrinya ini tetap keinget dan jadi sedih terus. Awalnya pasti istrinya gak mau gitu kan, tapi setelah dirayu terus akhirnya nurut juga. Dan sampai cerita ini ada di Twitter tahun 2021, panti ini masih kosong Nat, Muy. Kayak gak kerawat gitu. Dan katanya masih sering tuh ada kejadian mistis. Katanya arwah si Veno ini masih ada di dalam situ. Karena hampir tiap malam warga yang lewat panti itu selalu dengar bunyi ayunan gerak sendiri. Kayak ada sosok yang suka main di sana gitu loh. Berarti sebenarnya panti ini udah tutup di tahun 2018, tapi bangunannya masih ada sampai sekarang. Masih, tapi terbengkalai, kayak nggak diurus sama sekali gitu loh. Wah anjing. Terus Bi kenapa si Veno ini menghantui si panti asuhan ini ya? Nah, gue juga nggak tahu sih Nat, karena memang gue nggak bisa dapat info yang lebih jelas nih atas cerita ini. Cuman kalau gue pikir-pikir ya, atau gue asumsiin ya, kayaknya sih dia ngerasa ya dia nggak punya rumah lagi gitu loh selain panti asuhan. Karena mungkin lebih nyaman juga buat tinggal di panti asuhan dibanding rumah yang tempat dia disiksa gitu loh. Ya gue juga mikirnya Veno ini sebenarnya nggak niat untuk menghantui. Bener gitu, tapi karena dia udah meninggal dan yang bisa balik ke panti asuhan cuman arwahnya, jadi orang-orang yang hidup kayak kita ini ngerasa kayak ada sosok yang ngehantuin panti asuhan itu, which is ya si arwah Veno ini. Iya.